Jadi emang kadang-kadang kalau ya teknologi juga bisa apa ya kayak dua mata pisau lah ya. Jadi Ya, kayak ya kadang-kadang juga it could be harming the business. Cuma kalau emang kita bisa sikapinya dengan baik gitu ya, ya, bisnis itu bakal nolong ya. gitu ya mas ya, Paling nggak betul-betul. harming bisnisnya gini nih, paling Ya, pegawai main Mobile Legend lagi kerja, nah ya, itu ya. harming bisnis tuh. Main PUBG lagi kerja, Tiba-tiba ada nah itu tuh. customer datang atau apa lupa ya kan, Nah ada itu tuh, bunyi-bunyi dari itu ojol, wah baru ini lupa harming bisnis. di-confirm gitu kan. Itu yang bikin ininya ya, Efek bikin negatifnya. iya efek negatif bener-bener bener. Nah, eh, balik lagi sih kalau ngomong Hmm, teknologi gitu ya, dan ya pasti nggak akan jauh dengan namanya social media presence gitu kan. ya, Pasti sekarang orang juga habit untuk eh, konsumerisme dari ya, orang Indonesia itu adalah ya semuanya kadang-kadang ya mesti lihat referensi dari ya, sosial sosial media. media gitu kan. Nah, em, dari House sendiri nih mungkin ada certain tips and trick atau gimana gitu mas, gimana caranya mengutilisasi dari sosial Sosial media ya, media oke. itu kira-kira boleh Ya, ya, ya. Kalau house gimana tuh? sendiri itu mungkin kayak ya hampir 70% budget marketing kita itu kita spend di sosial media. Wow, itu tiga gede puluh sih. persennya macam-macam lah. Ya, Nah, artinya kan kita cukup relay banget nih yes. untuk mengkomunikasikan brand kita di sosial media, di Instagram maupun TikTok gitu. Mm-mm. Tapi TikTok apalagi, wah betul, apalagi. betul. Tapi ada triknya juga nih supaya brand kita ke highlight sama konsumen. Hmm, What makes us different to others brand gitu kan. yep. Jadi zaman sekarang pun kita nggak di sosial media nggak boleh cuma cuma bikin konten tuh ya udah cuma sekedar foto produk, Ya, that's it, bla terus bla bla udah gitu. ya, ya. Betul. Jadi kita harus bikin konten yang menarik juga buat si audiensnya Yang atau konsumen engaging lah kita, ya, engaging, yang betul betul. relate sama Yang relate mereka. sama mereka betul. Tahu sendiri karena kita menargetkan apa namanya generasi muda ya Hmm, umur 15 sampai 25. hmm. Jadi kita banyak bikin konten-konten yang sifatnya entertaining lah, Ya, yang konten-konten receh, jokes-jokes lucu, jadinya buat yang mereka gak bikin juga. bosen lah ya, Betul, jadi yang istilahnya mau stay agak lama nggak di scroll scroll gitu ya. betul. Jadi kita nggak selalu mulu bikin konten tuh tentang jualan produk, enggak Hmm, gitu kan. Kita justru bikin konten yang menghibur ya. tentang keseharian barista kita di toko dengan segala problematikanya Ah, yang lucu-lucu baik. gitu. Akhirnya mereka relate tuh. Ya, Ketika ya, mereka relate ya, artinya ya, ini gua banget nih gitu kan. ya. Akhirnya ketika gua banget itu yang kita cari sih. Karena ketika udah Oke. gua banget mereka merasa ya satu satu frekuensi nih. Iya, Akhirnya satu frekuensi. bahasa zaman sekarangnya Ya, relatable. relatable, jujurly, Jujur li, jujurly, kita relatable, jadi kayak anak jaksel betul, gitu. Padahal kantor di Jakbar gitu. betul. Akhirnya, Oke, oke. ya itu sih yang kita pengen. Artinya kan, kalau kalau buat brand ya, itu kan eh, titik puncaknya brand itu kalau konsumen bisa jadi supporter of the brand. Setuju. Untuk jadi supporter kan kita harus benar-benar merasa apa namanya brand kita tuh layak untuk di apa namanya dibela sama mereka. Ya, Untuk dibela kan artinya harus kenal dulu, deket, harus jadi apa namanya breaking the ice dulu breaking nih. the ice ya. Nah itu kita banyak kan breaking the ice-nya dengan konten-konten yang ringan-ringan, jokes-jokes, Ya, campurin sama jokes, konten-konten yang inspiring lah, ya, betul. gitu. Yang kira-kira bisa menggugah orang untuk Betul, baik lagi. Karena kan yang ya followernya juga udah cukup banyak gitu kan. Jadi betul, emang kira-kira kita bisa bikin konten yang gimana caranya bikin apa ya istilahnya nyentuh hati sanubari mereka gitu. betul, Bahasanya kayak berat banget. betul, Wah, ya betul, benar-benar. betul, betul. Oke, oke. Wah, thank you banget Mas. Ini apa tips-tipsnya benar-benar Nah, banyak banget yang kita bisa nah, ambil, dan mungkin teman-teman Sobis di sini juga pasti mungkin kalau apa lagi lihat di sini juga mungkin apa ya ngerasa tergugah gitu ya nah. untuk bisa lihat ini. Nah, eh, Mas Gufron, Ya, ini kira-kira boleh nggak nih kasih bocoran sedikit nih ya, ya ya. kan? Ini kira-kira upcoming big project, Oke, upcoming big project dari House nih yang bisa di-share mungkin ke teman-teman oke, entrepreneur di sini atau mungkin yang lagi oke. mencoba. Nah, ini gimana nih Mas? Ya, Ada oke. bisa di-share nggak nih? Upcoming big project ya. Ya, eh kita akan IPO. wow, eh, tepuk tangan dong semuanya dong, tepuk tangan. IPO dalam Ya, waktu ya, dekat, ya. gitu kan.
Nah, itu mungkin ya Wow. mungkin jadi bisa jadi apa ya motivasi ya buat teman-teman. Artinya Hmm. kita modal apa namanya dari modal dengkul gitu ya, dari buka outlet cuma 3 kali 4 meter di daerah Kemanggisan, lalu sekarang punya 210 toko, bahkan kita 2025 nargetin 1000 toko, Wow. Oke. dan kita dapat pendanaan dari venture capital baik venture Wah. lokal maupun dari luar, Oke. sampai kita punya mimpi IPO dalam waktu dekat. Artinya semuanya bisa di achieve Wow. kalau kita pertama yakin, Ya. ya kedua komit, Ya. ya terusnya juga teamwork ya, Ya. karena kan menurut Wow. gua juga ini harus bisa seperti ini. Pasti kan teamwork juga ya. Iya, nggak mungkin gua sendiri gitu kan Ya. yang bisa apa namanya make this happen ya. Ya. Pasti teman-teman co-founder gua, tim manajemen gua, tim kru gua, vendor, investor, keluarga, pasti ini yang apa namanya yang support Ya. ya, yang make this happen. Jadi Pasti. menurut gua sih good teamwork akan apa membuat bisnis kita tuh lebih besar dan lebih sustain Ya. Pasti sih. gitu sih Wow. kurang lebih. Wow, oke, ini berita yang amat sangat oke banget ya. Jadi mungkin kita bisa sama doain gitu ya supaya Amin. road to IPO-nya bisa berjalan dengan lancar ya Mas Amin, ya. Wah, amin. thank you. Oke, thank you banget Mas Gufron. Kita Sama-sama. mungkin sekarang coba langsung aja mungkin ke Q&A. Mungkin ada yang sudah mulai tanya di kolom chatnya kita. Adakah mungkin pertanyaannya? Ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Mungkin ada nggak nih pertanyaannya? Ya. Mungkin kita coba buka mungkin dua pertanyaan lah ya secara random gitu yang kita bisa coba lihat. Sorry, oke. 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 Gimana? Ada yang bertanya mungkin? Ya. Oke. Oh, di kolom chat. Oke. Sorry Mas, ini mungkin lagi agak-agak ini nih. Sebentar ya. Ini maklum nih agak-agak ini nih. Nggak perlu di-unlock kan? Nggak perlu jalan aja. Takutnya ntar udah nggak ini lagi kan. Oke. Kita akan lihat dulu. Ini sudah ada beberapa chat. Nah, mungkin ini agak-agak ini nih. Oke. Nah, ya oke. Nah, Mas, kira-kira bagaimana manajemen karyawan yang simple untuk pebisnis? Manajemen iya. karyawan yang simple. Dari Aldo namanya nih. Oke, Gimana, oke. Mas? Mungkin kalau buat awal-awal ya, Hmm. ini pengalaman haus aja ya. Ya. Kita sendiri tuh founder terjun langsung tuh waktu itu di toko pertama kita. Oke. Waktu itu 3 bulan pertama founder harus ada di toko. Mhm. Jadi gue bagi tugas tuh, ada yang jadi kasir, ada yang jadi barista, Ya. ada yang bagi-bagiin flyer ke Bagi-bagi sebelah flyer itu. gitu ya. Artinya pentingnya apa namanya founder maupun owner untuk terjun langsung ke lapangan. Mhm. Supaya apa ya? Supaya jadi contoh juga buat Ya. karyawan gitu. Artinya mereka juga dengan kehadiran kita di toko setiap hari merasa diawasi, dan kita juga jadi mengerti problem-problem apa sih yang muncul di toko, Ya. baik dari konsumen, operasional maupun dengan karyawan gitu kan. Mhm. Ya. Jadi penting untuk kita mengetahui seluk bisnis apa namanya detail-detail di bisnis kita gitu kan. Ya. Nah, udah gitu kita udah kebayang. Nah, itu kita bikinin baru tuh SOP-nya. Ya. Jadi untuk memanage people Mhm. itu nggak bisa cuma verbal doang sih menurut gue. Ya, betul. Setelah kita tahu masalahnya, kita bikin solusinya, kita dokumentasikan. Dokumentasi itu melalui SOP. Ya. Nah, SOP itu kita udah bikin, kita training. Karena biasanya problem gitu, ada SOP nggak dikomunikasikan, nggak di training, percuma juga. Betul. Gitu. Betul. Setelah dikomunikasikan, di training, mereka jalankan, dan ini yang lebih penting lagi, dievaluasi. Evaluasi lagi ya. Controlling, apa segala. Nah, itu apa namanya, menurut saya kuncinya itu dia, dokumentasi. Karena banyak, terutama buat UKM, Ya. dia tuh nggak punya SOP. Oh ya, jadi Betul, emang betul. ya Sebenarnya udah, kalau gitu. karyawan kan kadang dia bisa datang dan pergi ya. Ya. Artinya kalau dia nggak punya itu, akhirnya apa namanya
ya ujung-ujungnya si owner terus-terusan apa namanya, tertahan pertumbuhannya, lajunya, karena ngurusin yang itu aja Ya, betul. gitu. Tapi kalau sudah apa namanya, sudah ada SOP-nya, gue pikir ya akan lebih mudah untuk si Ya. apa owner untuk monitoring, dan dia bisa fokus untuk ekspansi Ekspansi. bisnisnya I see. Oke, oke. gitu. Oke, Mas, thank you. Nah, ini ada next pertanyaan lagi nih, Mas. Ini Ya. kayaknya emang lumayan oke nih, bagus nih pertanyaannya. Nah, halo Mas Gufron, mau tanya, tadi Dimension House sudah punya ratusan cabang. Ya, Nah, untuk proses pembukaan cabang baru, biasanya apa aja yang perlu diperhatikan? oke. Kayak misalnya tuh lokasinya Oke. seperti apa, terus juga selama buka cabang, ada nggak nih kira-kira cabang yang apa Kurang bagus yang performanya. nggak bagus ya, Iya, akhirnya iya, tutup iya. gitu. Gimana Oke. nih? Wah, ini penting nih. Iya, ya. Ini panjang nih. Iya, iya, iya. Kita biasanya Iya. itu proses toko opening dari awal sampai setelah terima dari tim business development. Biasanya kalau yang urusan opening toko itu kan tim business Ya, development. betul. Business development tuh dia nyari toko, dia bangun toko. Ketika udah jadi baru di handover ke tim operasional. Kurang lebih itu butuh waktu 45 hari tuh. Ya. Dari proses apa namanya, mencari toko, ngebangun toko sampai itu. Nah, mencari toko ini tim BD kebetulan kita udah lumayan expert ya. Ya. Kita ada hire profesional yang punya pengalaman cukup banyak untuk membangun toko di perusahaan yang sebelumnya. Dia berhasil ngebangun toko dari 100 toko jadi 2000 toko retail waktu itu. Retail ya, oke. Jadi dia udah punya banyak data, dan dia bekerja sama tim IT kita untuk bangun apps. Jadi kita bangun apps ya yang khusus bisa mempredik berapa sih potensi sales house per hari satu toko di kelurahan itu. Kelurahan itu, oke. Jadi sekarang kita udah tahu nih, Ya. di tiap kelurahan di Indonesia kita udah tahu kalau harus buka toko di situ revenue-nya berapa. Ya. Itu apa namanya, metodologi yang kita pakai udah pasti kita pakai data BPS, Ya. biro apa kependudukan gitu, biro statistik, plus ditambah dari apa namanya, historical sales house dari toko-toko house yang Toko-toko ada. yang harusnya ada, oke. Itu kita bikin apa see. namanya, perhitungan sehingga di apps itu keluar tuh semua apa namanya, potensial revenue di Potential tiap revenue. kelurahan. I Jadi see. ketika milih toko pasti kita punya target dong. Ya, Misalkan pasti. Ya. kita cuma mau buka toko kalau ada potensi revenue-nya let's say misalkan 7 juta. Nah, di bawah itu kita nggak mau buka toko. Ya. Nah, jadi itu untuk meminimalisir terjadinya kegagalan suatu toko gitu kan. Right. Nah, kalau ngomongin tadi, ada nggak sih yang tutup? Ada. Ya. Tapi itu kebanyakan lebih kepada apa namanya, sifatnya teknis banget. Misalnya nih, Ya. misalkan kita pernah nyoba buka di apartemen, buka di apartemen dan ternyata apartemen itu susah masuk ojol, Oke. gitu. Sementara Jadi agak susah apa traffic salesnya ojol, ya. haus kan dikontribusi sekarang 50% dikontribusi oleh online. Ya. Jadi ketika online nggak bisa masuk, kita salesnya cuma setengah, ya. nggak apa namanya, kurang oke lah secara bottom line-nya. Karena kita pindah di luar apartemen. Nah, kayak gitu-gitu. Mungkin ada kasus kayak gitu, ada 3 atau 4 kasus lah seperti itu. Sangat sedikit lah. Betul, betul. Gitu.